Bertemu lagi dengan saya Gracia Pilo di Zoom dadakan. Nama siang hari ini saya tergelitik dengan apa yang kapan hari saya lakukan. Saya mencermati pada waktu saya mempertanyakan tentang klaim kemu'alafannya Nandar, dia mantan evangelis, pekerja gereja yang kemudian hijrah menjadi Islam. Yang saya selidiki itu tidak seperti itu. Terus saya teringat sesuatu, ini informasi lama bukan sesuatu yang baru, mengenai wawancaranya Menahem Ali dengan Jawa Pos di tahun 2007. Begitu saya merenung, oh ya saya ingat ada wawancaranya Menahem Ali dengan Jawa Pos. Ini yang membuat saya membuatkan postingan ini, karena cara-cara menipu, berbohong, ngaku-ngaku mu'alaf, ngaku-ngaku mantan pendeta, mantan petinggi gereja, mantan pastor ini nampaknya seperti apa ya? Seperti kayak tren kebohongan semacam ini. Dan siang hari ini saya mau tunjukkan kebohongan mu'alaf dari wawancaranya Menahem Ali dengan Jawa Pos yang di tanggal 27 Januari 2007. Wawancara eksklusif Muhammad Ali dengan wartawan Jawa Pos. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa kali yang lalu, Menahem Ali itu bukan nama pribadi, itu nama email. Jadi dia menggunakan nama panggilan yang agak ke Yahudi-Yahudian, yang agak ke Kristen-Kristenan. Yang cara-cara seperti ini, Yonatan Nandar, Menahem Ali, itu trik umum untuk menjual saya mantan mu'alaf. Orang yang saya lihat penipu-penipu yang ada di medsos itu ngakunya mantan pendeta, mantan pastor, mantan evangelis dengan memberikan nama baru, nama-nama kekristenan. Ini trik umum. Bahkan khusus untuk Menahem Ali diopinikan di media massa di mana-mana. Dia adalah Dewan Pakar Kristen Ortodoks Syria. Ini menarik sekali, ini lucu. Diinformasikan di media massa bahwa dia bisa 10 bahasa lebih. Jadi ada semacam kayak propaganda bombastis. Sehingga Menahem Ali diundang, dipanggil oleh di mana-mana, dijadikan juru dakwah. Dia diisukan Muhammad Ali
pernah bekerja bersama dengan Bambang Nursena di gereja ortodoks Syria. Ini juga menarik. Ini suatu informasi yang tidak benar, karena Kristen ortodoks Syria itu bukan gereja. Di tahun 90-2000 itu bukan gereja, itu hanya kelompok studi. Dan tidak pernah ada di dalam kepengurusan nama Dewan Pakar ISCS itu tidak pernah ada. Karena memang tidak ada, Dewan Pakarnya tidak ada. Gereja ortodoks Syria itu baru masuk beberapa tahun yang lalu. Salah satunya ya Dahab, itulah anggotanya. Jadi kalau diisukan bahwa Menahem Ali dulu bergereja bersama dengan Bambang Nursena di gereja ortodoks Syria, saya ketahuan gerejanya baru ada 1-2 tahun yang lalu kok. Itu informasi yang kurang sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang ingin saya tegaskan, saya Muhammad Kristen dan sebagainya bohong. Dia tidak pernah jadi Kristen dan dia mengaku sendiri dia tidak pernah jadi Kristen seumur hidup. Artinya dari kecil Islam, memang dia orang Madura Islam, sampai saat ini pun dia Islam dan tidak pernah jadi Kristen. Nama aslinya Muhammad Ali, bukan Menahem Ali. Menahem Ali itu nama Emil, orang Madura Islam dari lahir. Nih, memang diakui dia pernah bergabung ke ISCS. Tapi karena memang ISCS itu organisasi yang terbuka, bukan hanya Islam, Hindu, Buddha, kelompoknya Ahmadiyah, siapapun bisa bergabung. ISCS pernah mengundang orang Syiah, mengundang orang-orang Kejawen, mengundang orang Ahmadiyah yang dipersekusi, termasuk kelompok jaringan Islam liberal ULIL diundang. Semua diundang karena memang ini organisasi kelompok studi yang terbuka untuk siapapun. Dan selama Ali bergabung di ISCS, dia tidak pernah berjemaat, pergi ke gereja kemana tidak pernah tahu, tidak ada yang tahu. Bahkan yang kita ketahui bersama, tahun 2006 dia menjadi sekretaris IJABI, Ikatan Jamaah Ahlul Bait, organisasi Syiah untuk Jawa Timur. Dan siang hari ini saya akan tunjukkan wawancaranya Menahem Ali, Jawa Pos 27 Januari 2007. Saya akan tunjukkan pernyataan-pernyataan Menahem Ali sendiri yang membongkar permainan yang dimainkan oleh polemikus muslim di medsos yang tidak jujur berdasarkan pernyataan Menahem Ali sendiri. Bahwa dia mengaku dia tidak pernah keluar dari Islam dari kecil. Sejak kuliah pertama kali di UNER, saat dia masuk menjadi dosen, bahkan sampai sekarang dia tidak pernah keluar dari Islam. Ini Bapak Ibu silakan lihat di layar. Ini wawancara antara Muhammad Ali, ini orangnya, dengan Jawa Pos di Metropolis 27 Januari tahun 2007 ya. Ini sambungannya yang saya akan bacakan. Ini bagian di sambungan ini, karena di dalam sambungan ini dengan jelas Ali mengatakan dia tidak pernah keluar dari Islam. Yuk kita baca wawancara eksklusif Muhammad Ali, orang Madura asli, orang Muslim ini, dengan Jawa Pos tahun 2007 ini ya, 27 Januari 2007. Saya akan baca dari yang paling kiri atas sampai yang kanan bawah. Sambungan ya. Pasalnya kala itu sedang marak demonstrasi anti-Yahudi terkait dengan Zionisme. RS ini inisial Ibu Rebeka. Ibu Rebeka itu orang Yahudi, pemimpin yang rumahnya juga menjadi sinagog di Kayun, waktu itu masih ada sinagognya, yang menjadi guru bahasa Ibrani buat Ali. RS sedang beranggapan Ali termasuk salah orang yang memata-matai dirinya. Mempelajari bahasa Ibrani memang hal baru bagi bapak satu anak ini, bagi Muhammad Ali. Walau demikian, Muhammad Ali mengaku tidak mengalami kesulitan berarti saat pertama mendalaminya.
sebab Ali telah mahir berbahasa Arab, menemukan banyak kesamaan kata antara bahasa yang dikuasainya bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Jadi di saat dia pertama kali belajar dengan Ibu Rebecca untuk belajar bahasa Ibrani secara informal, dia sudah bisa berbahasa Arab. Ya, ini catat, ini penting. Yuk kita baca berikutnya. Ini karena kedua bahasa tersebut serumpun, bahasa Hebrew, Aramaik, dan Arab termasuk rumpun Abrahamic linguistik. Makanya banyak ditemukan kata yang hampir serupa. Pria 33 tahun tersebut mencontohkan kata regal. Regal dalam bahasa Ibrani bermakna kaki, ternyata serupa dengan rijil dalam bahasa Arab, yang juga bermakna kaki. Contoh lainnya adalah haki. Hak dalam bahasa Ibrani hak itu menjadi haji atau hajj dalam bahasa Arab. Di sini Ali menyimpulkan dari sisi linguistik huruf G dalam bahasa Ibrani berubah penyebutannya menjadi J dalam bahasa Arab. Coba kita teruskan. Meski mahir berbahasa Arab, ternyata tak membuat Ali dapat mempelajari bahasa Ibrani dalam waktu singkat. Dosen sastra Indonesia UNER itu baru mampu bercas-cis-cus dengan lancar dalam bahasa Ibrani setelah 4 tahun menimba ilmu pada RS. Jadi dia belajar secara informal dengan Ibu Rebecca, orang Yahudi yang tinggal di Surabaya sudah almarhum. Setelah 4 tahun baru dia bisa. Waktu sekian lama itu setara dengan pendidikan formal, kita lanjutkan, yang ditempuh di bangku kuliah. Dia belajar 4 tahun. Saya belajar mulai dasar sekali, mulai pengenalan huruf kata dan kalimat. Tidak langsung percakapan, kata bapaknya Da Vinci Haidar Pasha, ini anaknya, yang berusia 7 bulan waktu itu. Ditambah lagi jadwal belajarnya hanya 1 kali seminggu, yaitu setiap hari Sabat, hari Jumat malam, dan sesekali bergeser ke Sabtu siang. Mengapa tiap Sabat? Karena hanya pada hari itu lowongnya, terang Ali. Selama kursus berlangsung, Ali dan Ibu Rebecca itu berkomunikasi dalam 3 bahasa sekaligus, Inggris, Indonesia, dan sesekali diselingi bahasa Arab. Ibu Rebecca belum fasih benar berbahasa Indonesia. Tambah suami Dewi Utami tersebut, nama istrinya Muhammad Ali itu Dewi Utami. Namun hal itu bukan kendala. Justru menjadi ajang saling belajar bagi mereka berdua. Misalnya saat Rebecca tak menemukan padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia, saya lantas menyebutkan bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya, ujar Ali. Waktu yang lama mengubah hubungan Ali dan Ibu Rebecca dari guru dan murid menjadi kekeluargaan. Ibu Ribka atau Rebecca yang hanya dikaruniai seorang putri menganggap Ali seperti anak laki-lakinya sendiri. Karena itu usai kursus, tak jarang wanita yang dibesarkan di Israel itu mengajak Ali bersantap malam bersama keluarga atau mengundangnya saat mereka mengejar hajatan. Oh ya, bagaimana Ali bisa ketemu dengan Ibu Rebecca itu pun juga atas pertolongan kawan-kawannya dia pada waktu dia bergabung dengan ISCS. Jadi karena dia bergabung dengan komunitasnya Pak Bambang yang lintas agama, melalui kawan-kawan dari ISCS lah Ali diperkenalkan sampai akhirnya bisa ketemu dengan Ibu Rebecca. Yuk kita lanjutkan. Bahkan ketika Ali telah mencapai taraf mahir, dia dipercaya mengajar cucu-cucunya Ibu Rebecca, yaitu David dan Rachel, belajar bahasa Ibrani. Mengapa mereka nggak belajar langsung kepada neneknya, Ibu Rebecca? Mereka segan dengan neneknya. Katanya lebih enak daripada dengan neneknya sendiri.
kata Ali sambil tertawa. Ketika Ibu Rebecca menghadapi ancaman demo dari sekelompok orang, Ali juga yang pertama dihubungi. Ibu Rebecca menelepon dan meminta Ali datang membantu. Ternyata ketika Muhammad Ali datang, pendemo sudah pergi. Untungnya Rebecca dan keluarga dalam keadaan baik, tambah Ali. Dari bahasa, Muhammad Ali lantas tertarik mempelajari Yudaisme. Dari Ibu Rebecca, Ali mengetahui bahwa Yudaisme ternyata tidak sama dengan Zionisme. Ya jelas, Yudaisme itu budaya agama, Zionisme itu aliran politik. Pandangan politik beda, antara politik dengan agama itu beda. Dari Rebecca, Ali mengetahui bahwa Yudaisme ternyata tidak sama dengan Zionisme seperti yang dipahami kebanyakan orang selama ini. Yudaisme adalah agama, sedangkan Zionisme adalah berkaitan dengan politik. Kedua hal tersebut berbeda sama sekali. Lagi pula, lanjut Ali, tak semua orang Yahudi pro Zionisme. Zionisme dikembangkan oleh Yahudi Askenazim, Yahudi keturunan Eropa, sementara pemeluk agama Yahudi dari golongan Falasa, dari kulit hitam dan Sephardim, keturunan Arab, seperti Ibu Rebecca, menolak Zionisme. Banyak orang terlanjur salah arti. Belajar bahasa Ibrani juga mengandung resiko, mulai dicap sebagai anti-Israel hingga dianggap sudah menjadi Yahudi. Meski demikian, sejak awal Ali tidak berniat menyembunyikan kegiatan tersebut. Malah, beberapa rekan sekampusnya mengetahui dirinya sering mengunjungi kediaman Ibu Rebecca untuk belajar Ibrani. Sayangnya, beberapa teman Ali menganggap dirinya telah mengubah keyakinan. Sayangnya, Ali dikira sudah keluar dari Islam. Yuk kita lanjutkan. Ali belum dianggap merubah keyakinan, dan Ali membantah. Ali mengalami perlakuan tidak mengenakan. Selain mendapat label Ali Yahudi, dirinya mendapat perlakuan diskriminasi dari teman-teman sekampus. Saya tidak mendapat undangan pengajian lagi. Mungkin mereka mempertanyakan agama yang saya anut, atau menganggap saya sudah menjadi anti-Yahudi atau sudah pindah agama. Ali bodoh amat. Orang dia mengatakan, saya tidak pernah pindah agama kok. Sayangnya beberapa teman Ali menganggap dirinya telah berubah keyakinan. Yang menganggap Ali keluar dari Islam itu temannya. Ali mengatakan diri aku tidak pernah keluar dari Islam. Tidak diundang pengajian pun ya persetan lah. Mungkin mereka mempertanyakan agama yang saya anut atau menganggap saya sebagai anti-Yahudi. Ali tidak ambil pusing dengan semua itu. Dia mencoba memahami sikap rekan-rekannya. Jika mereka bertanya, saya jawab sebisanya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ini pernyataannya dia, bahwa dia tidak pernah keluar dari Islam. Ya. Di dalam penjelasan lebih lanjut, di dalam wawancara itu dia jelaskan, dia belajar informal dengan almarhum Ibu Rebecca, dan dia bisa masuk ke linknya orang Yahudi di Surabaya itu dibantu teman-teman dari ISJS yang lintas agama. Setelah belajar informal, dia belajar secara formal di STT Baptis. Dan selama ini, bahkan sampai diwawancarai, dia tidak pernah keluar dari Islam. Ini pengakuan Ali sendiri. Ini wawancara Jawa Pos tahun 2007. Jadi dia dari kecil lahir Islam, belajar bahasa Ibrani sebelum dari Ibu Rebecca, ya belajar secara informal di ISJS. Melalui jaringan ISJS dia bisa mendekati dan akhirnya diajar sama Ibu Rebecca. Setelah 4 tahun belajar sama Ibu Rebecca seperti keluarga, baru dia belajar di STT Baptis. Dan dia mengaku di wawancaranya, kalau nggak salah itu ada, dia agak kesulitan tapi
lama-lama bisa di STT Baptis itu lebih jelimet. Jadi untuk masalah pendalamannya itu di STT Baptis, pendidikan resmi dalam bahasa Ibrani. Nih saya agak crop dulu ya, sebentar ya. Nih, Ali memilih STT Baptis sebagai tempat belajar formal dan mengambil magister di situ selama 2 tahun, yang saat dia belajar itu sudah menjadi dosen. Dia bolak-balik Surabaya, Semarang setiap minggu. Sekolah saya itu tidak mengganggu kegiatan mahasiswa, sebab dia hanya sekolah, mengambil kuliahnya sekolah di Sabtu. Memang dibanding kursus informal bersama Ibu Rebecca, bahasa Ibrani yang diajarkan pada perkuliahan magister lebih berat. Jadi bobotnya bisa dia belajar secara formal di STT Baptis itu lebih berat karena bukan lagi mempelajari percakapan sehari-hari, tetapi menjurus ke bahasa teks kitab suci. Sebenarnya nggak terlalu sulit, hanya masalah gramatikal. Soalnya pada waktu belajar dengan Ibu Rebecca tidak diajari gramatikalnya. Ini pengakuannya Ali. Ini pengakuannya ya. Nah, wawancara Ali itu yang tadi saya tampilkan di atas itu 27 Januari 2007. 1 tahun sebelum ini, Ali menjadi pengurus Syiah Jawa Timur. Jadi memang apa yang diucapkan itu semua jujur. Apa yang diucapkan dari wawancara di dalam Jawa pasti benar-benar pernyataan jujur. Dia tidak pernah keluar dari Islam. Masuk bergabung di SCF tetap Islam. Mungkin pernah dikira orang jadi Kristen atau agama lain, terserah, itu kan anggapan orang. Tapi dia mengatakan saya tidak pernah keluar dari Islam. Sekalipun orang yang salah paham tidak mau mengundang pengajian, ya urusannya dialah. Yang penting dia tidak pernah keluar dari Islam. Nah, 1 tahun sebelum terjadi wawancara dengan Jawa Pos, Ali itu diangkat, dipercaya, didaulat menjadi sekretaris Islam dari golongan Syiah. Jadi memang benar dia tidak pernah jadi Kristen. Ini selebaran diedarkan di mana-mana, sebanyak saya punya ini. Profil Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Ini organisasi Syiah di mana Ali menjadi pengurusnya, pengurus elit lagi. Sekretarisnya Muhammad Ali MA Emin. Nih, Anda lihat. Silakan cross check ke Pak Jalaluddin Rahmat itu sebagai ketua. Ali sekretaris Ijabi Jawa Timur tahun 2006. Ini Muhammad Ali. Jadi memang dia benar pengakuannya, dia tidak pernah keluar dari Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Ali itu mantan pendeta, mu'alaf, saya cuma ketawa toh. Dan saya sudah 3 kali berdebat terbuka dengan Ali. Karena Ali belajarnya pun dari kelompok kita, kelompoknya Pak Bambang. Apapun pola pikir Ali itu saya sangat-sangat paham dan saya sangat-sangat hafal. Sebagai orang yang seperti itu, yang Anda kenal seperti selama ini, dalam 3 kali debat terbuka dengan saya pun, sekalipun Ali tidak pernah menang debat lawan saya. Debat pertama saya vs Muhammad Ali di Universitas Muhammadiyah Gresik. Waktu itu Gracia Pelo masih semester 1. Debat kedua Universitas Widyagama Malang. Saya waktu itu berhadapan dengan Ustadz Ali dan Ustadz Subianto Sukoto. Saya masih semester 5, kuliah semester 5. Belum sarjana teologi. Debat yang ketiga, saya dengan Menahem Ali dan Ustadz Mas'ud di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya masih semester 7, belum lulus STH. Dan selama 3 kali debat, Ali tidak pernah menang debat lawan saya. Karena apa? Apa yang dia baca, saya baca.
Pola pikir Ali saya tahu. Dia mau menipu, mengecoh. Dengan mudah saya ketahui. Nah, yang ini yang ingin saya sampaikan. Triknya yang lagi menjamur saat ini adalah belajar bahasa Ibrani. Anda kepingin tahu caranya? Tak ajari. Kalau kepingin jadi mu'alaf dadakan, Anda belajar di YouTube Learning Hebrew. Anda akan temukan film-film di YouTube bagaimana cara belajar bahasa Ibrani. Siapa namamu, ya kan? Itu hafalkan aja. Kemudian Anda bikin blog, mengulang apa yang dilihat di YouTube. Terus buat nama, tambahi dengan nama-nama Kristen, Yonatan Nandar atau siapalah begitu. Terus klaim bahwa bisa berbahasa Ibrani, mantan pendeta, mantan evangelis. Saya yakin kalau Anda melakukan trik semacam ini, Anda akan cepat disanjung-sanjung, akan cepat diorbitkan dan dipuji-puji. Mantan pendeta, mantan kuliah di Israel, ya kayak gini-gini nih, semakin bombastis, semakin disukai oleh publik. Jadi, kalau kepingin belajar ya, tirulah Ali. Tapi hati-hati, karena Ali belajarnya dari kami, dia akan sangat-sangat ketakutan dari kelompok-kelompok seperti kami. Karena dia mau ngomong apa, isi otaknya, dia ngambil bahan dari buku mana, dengan mudah kami tahu. Karena apa? Apa yang Ali baca, itu pun kami sudah tahu. Di mana kamu ngomong benar, di mana kamu bohong, kami tahu. Dan telinga saya sangat peka atas kutipan-kutipan bahasa Ibrani atau bahasa-bahasa kutipan-kutipan dari tafsir-tafsir Quran, sehingga saya tahu yang mana yang betul, yang mana enggak. Telinga saya sangat teliti untuk masalah-masalah itu. Jadi teman-teman, inilah fakta pengakuan dari Muhammad Ali sendiri bahwa dia tidak pernah keluar dari Islam. Itu anggapan orang lain, sehingga dia tidak diundang di pengajian. Itu sangkaan orang, dia tidak pernah meninggalkan agama Islam. Itu wawancaranya dia dengan Jawa Post tahun 2007. 1 tahun sebelum diwawancarai oleh Jawa Post, buktinya dia menjabat sebagai sekretaris Syiah Jawa Timur. Terima kasih teman-teman. Demikian informasi yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di masa yang akan datang.